Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai kisah Abu Dahdah, sahabat Nabi yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Al-Kisah, suatu ketika Abu Dahdah mendengar bahwasanya telah turun satu ayat yang menerangkan bahwa jika orang-orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Lebih tepatnya, ayat yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah ayat ke-245, yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Surah Al-Baqarah ayat 245. Mendengar kabar tersebut, Abu Dahdah bergegas mendatangi Rasulullah untuk mengklarifikasi dan menanyakan perihal kebenaran ayat tersebut. Apakah benar wahai Rasulullah, Allah hendak meminta pinjaman kepada kami? Benar sekali, wahai Abu Dahdah, jawab Rasulullah. Ia pun semakin bersemangat setelah mendengar jawaban sang Rasul. Lantas kalau demikian, mohon izin ulurkan kedua tanganmu wahai Rasulullah. Abu Dahdah lantas memegang erat tangan mulia Rasulullah seraya berkata, sungguh saya akan memberikan kebun kurmaku ini sebagai pinjaman untuk agama Allah. Di sana terdapat 600 pohon kurma produktif. Abu Dahdah tidak bersedang bergurau dengan ucapannya tersebut. Rasulullah SAW pun begitu mengapresiasi atas apa yang dikatakan oleh Abu Dahdah. Kemudian Abu Dahdah lantas bergegas lari bersemangat menuju kebun kurma tersebut, lalu memanggil istri dan anaknya yang juga tinggal di sana. Wahai istriku, panggil Abu Dahdah. Sang istri pun keluar. Seluruh isi kebun ini telah aku pinjamkan kepada Allah. Lanjutnya dengan bersemangat, ia pun segera mengeluarkan segala barang-barang miliknya. Semua perabot serta barang-barang ia pindahkan ke tempat lain. Ia benar-benar mengikhlaskan semua isi kebun kurma tersebut kepada Rasulullah. Sang istri pun segera tahu maksud dari sang suami. Ia pun ikhlas memberikan semua properti yang ia punya untuk kepentingan agama Allah. Semoga Allah memberkahi atas apa yang engkau berikan wahai suamiku, ucap sang istri kepada Abu Dahdah. Melihat hal tersebut, Rasulullah pun sangat kagum dan mengapresiasi keikhlasan dan totalitas pengorbanannya tersebut, hingga beliau memuji Abu Dahdah. Alangkah banyak tandan penuh kurma milik Abu Dahdah di surga. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa sesuatu yang telah dilakukan oleh Abu Dahdah tidaklah sia-sia. Walaupun sekelas Abu Dahdah telah kehilangan hektaran lahan kurma miliknya, namun Allah membalas dengan balasan yang jauh lebih layak dan banyak di surga kelak, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan hal tersebut membuktikan memang pada dasarnya Allah tidak main-main dengan janji yang telah Allah firmankan dalam ayat di atas. Bahkan Allah juga membalas dengan balasan yang jauh berlipat ganda ataupun afwan katsira. Sebagian dari kita akan bertanya, mengapa Allah memilih menggunakan redaksi meminjam dalam ayat tersebut? Bukankah cukup semisal dengan menawarkan, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan membalas dengan balasan yang banyak. Tapi kenapa justru menggunakan redaksi meminjam? Hal tersebut merupakan hal yang mustahil dilakukan oleh Allah. Tentu kesimpulannya tidak sesederhana itu. Di balik ayat tersebut pasti ada tujuan dan hikmah tersendiri yang tidak akan diketahui jika tidak berusaha memahami maksud dari ayat tersebut. Berangkat dari pertanyaan tersebut pula, kaum Yahudi dahulu ketika mendengar ayat ini selalu diremehkan umat Islam dan Allah. Mereka berseloroh sesungguhnya Allah itu fakir, sedangkan kita Yahudilah yang kaya. Itu buktinya Allah masih butuh pinjaman dari kita. Begitu mereka meremehkan.
Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, dalam ayat tersebut adalah hanya bersifat majaz atau kiasan semata. Hal tersebut karena berdasar 3 hal. Yang pertama, biasanya hutang atau pinjaman hanya dilakukan oleh orang yang sangat membutuhkan, dan hal tersebut tentu sangat mustahil bagi zat Allah. Dan yang kedua, pada umumnya balasan dari hutang adalah sama dengan nilai yang dipinjam, akan tetapi dalam ayat ini Allah melipat gandakan balasannya, sehingga lebih tepat dikatakan itu bukan balasan, akan tetapi adalah hadiah yang luar biasa. Dan yang ketiga, semua harta benda yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya adalah milik Allah. Lantas bagaimana mungkin Allah meminjam harta yang memang sebenarnya adalah miliknya sendiri? Oleh sebab itu, maksud dan hikmah dari ayat tersebut adalah agar manusia benar-benar percaya dengan balasan. Atas sedekah tersebut, ayat ini adalah bentuk penegasan Allah atas ketetapannya semua harta benda yang telah digunakan untuk berjuang di jalan Allah pasti ada balasannya. Sebagaimana hutang, orang yang berhutang wajib untuk membayar hutangnya, maka Allah pun juga pasti akan membalas infak tersebut. Dan inilah penjelasan mengenai kisah Abu Dahdah, sahabat Nabi yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.